Ini Pak, Pak Jono menyodorkan botol air mineral dan tisu sekali lagi karena Dario hanya diam saja. Terima kasih. Dario mengambil air mineral dan tisu itu. Luka di punggung tangan saya hanya luka ringan. Pak Jono nggak perlu khawatir. Apa Pak Dario ingin makan sesuatu? Mau saya belikan nasi? Tidak perlu. Saya tidak ingin makan apapun. Ya udah kalau begitu saya tunggu di sana ya Pak. Saya mau lanjut ngobrol sama satpam di pos satpam, ucap Jono sambil menunjuk pos satpam. Kalau Pak Dario butuh apa-apa panggil saya saja. Iya Pak. Setelah mendapat anggukan dari Dario, Pak Jono pun menuju ke pos satpam dan lanjut mengobrol dengan dua satpam Ayuma. Dario membuka tutup botol mineral dan meneguk 2 kali tegukan untuk membasahi tenggorokan yang memang terasa kering. Setelah itu meletakkan botol dan tisu di meja bundar sampingnya karena masih pusing. Dario pun menyandarkan punggung di kursi. Ukuran kursi yang pendek membuat Dario bisa menempelkan belakang kepalanya di dinding. Savannah, lirik Dario sambil memejamkan mata. Kepalanya kembali berdenyut-denyut sakit. Rasanya Dario ingin berbaring dan mengistirahatkan punggung. Tapi kapan lagi dia punya kesempatan ke rumah Savannah dan bisa sedekat ini? Meskipun tidak bertemu, beberapa kali terlintas dalam kepala Dario ingin pindah ke kompleks ini agar bisa dekat dengan Savannah. Tapi setiap Dario ingin berjuang lagi, Dario ditampar dengan ucapan Ayuma, "Kamu itu sumber penderitaan Savannah. Kalau kamu ingin Savannah benar-benar bahagia, jauhi dia sejauh mungkin." Dario menghela nafas berat. Dario tidak berjuang bukan karena tidak mencintai Savannah lagi. Justru karena cintanya begitu besar, Dario berhenti berjuang agar Savannah tidak menderita jika terus melihat wajahnya dan traumanya muncul lagi. Pastikan Dario tetap di luar dan jangan biarkan dia memanggil Savannah. Iya Nyonya. Selesai berbicara dengan satpam rumah, Ayumah mengakhiri panggilan. Apa aku minta bantuan Matthew saja untuk mengirim bodyguard lagi? Sambil fokus nyetir, Ayumah menimang-nimang untuk menghubungi Matthew sekitar seminggu yang lalu karena kondisi sudah lebih kondusif dan Margareta tidak akan bisa menyakiti Savannah lagi. Ayumah berhenti menyewa bodyguard Matthew. Untuk penjagaan Ayumah mengandalkan 2 satpam dan 2 tukang kebunnya. Sepertinya tidak perlu, sudah ada Pak Satpam. Ayumah menghela nafas panjang dan fokus menyetir lagi. Mungkin orang-orang menganggap dirinya sangat egois dan terlalu ikut campur urusan pernikahan Savannah. Baru ketemu dewasa saja, sok ikut campur dan sok ngatur-ngatur. Mungkin seperti itu pikiran orang-orang. Ayuma juga tidak akan ikut campur jika Dario becus menjadi suami untuk Savannah. Gara-gara kebodohannya, Savannah hampir mati. Lalu sekarang dengan mudahnya menyesal dan minta maaf ingin kembali. Orang-orang pasti langsung menjudge-nya jahat. Tapi Ayumah tidak peduli apa orang-orang katakan. Mau dibilang egois, sok berkuasa, sok si paling jadi pahlawan, dan kata-kata sinis lainnya. Ayumah menerima cibiran itu asalkan putrinya terlepas dari manusia gila seperti Dario. Ayumah yakin Savannah bisa bahagia tanpa Dario. Akhirnya sampai juga, gumam Ayumah setelah sampai di sebuah hotel baru milik sahabatnya, namanya Rihanna. Setelah ingatannya kembali, Ayumah menemui sahabat-sahabatnya. Mereka tidak menyangka Ayumah masih hidup. Ayumah pun kembali menjalin hubungan dengan mereka. Ada beberapa yang masih menganggapnya sahabat, ada juga yang lupa. Rihanna salah satu sahabat yang mengingatnya, bahkan mengundangnya khusus menghadiri grand opening hotelnya. "Rihanna," panggil Ayumah begitu sampai di ballroom hotel. "Ayumah, ya ampun, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga." Rihanna merentangkan tangan dan memeluk Ayumah.
Congratulations ya, sudah tua masih produktif aja. Iya, berkat dukungan Reswan sama menantuku Agatha dan juga suamiku Mas Demon, membangun hotel jadi impianku sejak lama. Aku senang sekali di momen indah ini kamu datang. Rihanna mengusap lengan Ayuma. Dulu waktu kita masih kuliah, kamu juga selalu mendukungku. Kamu selalu datang ke acara-acara pentingku. Sudah seharusnya aku mendukung kamu. Semoga persahabatan kita awet sampai punya cicit. Rihanna tertawa. Iya, semoga saja. Oh ya, meskipun hotel ini atas namaku, tapi Mas Demon juga ikut mengundang teman-temannya. Aku baru cek dan ternyata di list tamu undangan tadi ada nama Abian Bagaskara. Kamu gak masalah kan? Rihanna satu-satunya orang yang Ayumah percaya untuk menceritakan masalahnya dengan Abian. Jadi Rihanna tahu sedikit banyak masalahnya dengan Abian. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Tak lama setelah mereka mengobrol, Demon, suami Rihanna, datang bersama Anthony dan Helen. Halo, Jeng Rihanna. Helen memeluk Rihanna dan cipika-cipiki. Selamat ya hotel barunya. Kapan-kapan aku sama Mas Anthony mau honeymoon di sini. Helen menoleh pada Anthony, sementara Anthony hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan istrinya. Nggak apa-apa, Pak Anthony umur boleh tua, tapi jiwa harus tetap muda. Apalagi urusan anu. Demon terkekeh melihat wajah sebal Anthony, sementara Rihanna mencubit lengan Demon gemas. Oh ya Helen, kenalin ini Ayuma temanku, ucap Rihanna. Ayuma ini Helen dan Mas Anthony. Rihanna mendekatkan bibir di telinga Ayuma. Mereka orang tua Dario. Ayuma mengangguk-angguk, lalu berjabat tangan dengan Helen dan Anthony. Ini pertama kalinya Ayumah bertemu dan melihat langsung wajah orang tua Dario. Kamu hebat banget ya punya hotel gini. Aku jadi pengen punya hotel juga, iri Helen. Kalau bukan karena dukungan Mas Demon, Reswan dan Agatha, aku nggak akan bisa membangun hotel ini, terutama bantuan dari menantuku. Saat aku sakit, Agatha yang mengambil alih pengawasan pembangunan hotel ini, sehingga hotel ini bisa selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan keinginanku, ucap Rihanna yang selalu memuji Agatha di setiap kesempatan. Wah, beruntung sekali ya kamu punya menantu baik seperti Agatha. Beda sama menantuku yang susahlah dijelasin. Pokoknya nggak berguna banget jadi menantu. Kerjaannya cuma bikin repot. Setiap ada masalah sedikit langsung kabur. Sekarang aja Dario lagi pusing cari Savannah yang entah ada di mana. Ayumah memicingkan mata pada Helen. Selama ini Ayumah pikir hanya Dario, Sia, Margareta dan Abian yang berusaha menyakiti Savannah, tapi ternyata ibu mertua Savannah juga sama saja, bahkan mulutnya sangat pedas. Ma, jangan bicara begitu. Anthony menyenggol lengan Helen. Setiap ada kesempatan Helen pasti selalu menjelek-jelekkan Savannah. Anthony sampai lelah menegur istrinya. Loh, emang fakta kan Mas? Savannah emang gak berguna jadi menantu kita. Kerjaannya cuma habisin uang Dario. Udah habisin uang, gak becus lagi mengurus Azam dan Azura. Kamu lihat sendiri kan, sekarang Azam jadi bandel dan suka marah-marah. Sudah aku bilang kan, Savannah itu gak diasuh ayah dan ibunya sejak kecil. Mana bisa dia jadi ibu yang baik untuk Azam dan Azura. Dario masih aja ngotot mau menikahi Savannah. Sekarang lihat kan hasilnya, Savannah masih kekanakan dan kabur-kaburan kayak bocah. Emosi sekali aku ingat Savannah. Ayumah mengepalkan tangan kuat, mati-matian menahan diri untuk tidak menggampar mulut Helen.
Ayumah masih ingin mendengar semuanya agar Ayumah juga bisa merasakan sakit yang putrinya rasakan selama ini. Jeng, nggak boleh gitu. Rihanna menegur Helen. Menantu datang ke rumah kita dan menjadi bagian keluarga kita. Jika ada kekurangan, sudah seharusnya sebagai keluarga kita menutupi kekurangannya. Melindungi kehormatan menantu sama saja melindungi kehormatan kita sendiri. Halah, kehormatan apanya sih? Savana itu nggak punya kehormatan. Dia itu wanita murahan. Dulu dia bekerja jadi sekretaris Dario. Ya, kamu pikir gimana sampai Dario bisa kepincut sama Savana? Kalau bukan Savana yang menggoda Dario. Kalau kamu ada di posisi saya, kamu juga pasti tidak akan menerima Savana sebagai menantu kamu. Beda sama Agatha yang baik dan pengertian. Savana mah boro-boro pengertian. Kerjaannya setiap hari cari masalah. Bener-bener kekanakan. Rihanna menoleh pada Ayumah yang wajahnya sudah semerah cabai. Ayumah pasti marah putrinya dijelek-jelekan seperti itu. Cukup mah, Anthony memperingatkan sekali lagi. Sudah lama biar semua orang tahu Savana itu seperti apa. Aku tuh iri dengan teman-temanku yang punya menantu yang baik, kaya, dan dari keluarga terhormat. Sedangkan Savana perempuan gak jelas asal-usulnya. Sudah kekanakan, penjemburu juga. Savana terus menghasut Dario supaya Dario membenci Zia. Savana juga berusaha memisahkan Zia dengan Azam dan Azura. Pokoknya nggak ada kelebihan-kelebihannya deh si Savana itu. Satu-satunya keunggulan Savana ya wajahnya yang cantik. Dengan kecantikannya itu, Savana memperdaya Dario. Astaga, benar-benar wanita murahan yang memanfaatkan wajah dan itu untuk menarik perhatian pria. Oh, putraku yang malang terperdaya oleh wanita murahan seperti Savana. Tapi aku lega, Jeng Rihanna. Sebentar lagi mereka akan bercerai. Aku nggak sabar mereka pisah. Aku juga. Suara tawa Ayumah mengalihkan semua perhatian, terutama Helen yang menatap sinis padanya. Kenapa kamu ketawa? Apanya yang lucu? Heran Helen. Nggak ada yang lebih lucu daripada melihat orang yang merasa paling hebat sehingga bisa merendahkan orang lain seenaknya, padahal dirinya sendiri hanya sampah yang menjijikkan. Helen ternganga. Apa kamu bilang? Sampah? Aku? Kamu mengatai aku sampah? Kurang ajar kamu. Kamu yang kurang ajar. Apa Dario putramu sehebat itu sampai kamu merendahkan putri orang lain? Oh ya, tentu saja Dario di atas segalanya daripada Savana. Latar belakangnya jelas, pendidikannya juga jelas, berasal dari keluarga baik-baik dan keluarga terhormat. Tapi Savana, orang tua saja nggak punya bibit, bobot, bebet, nggak jelas. Dan aku yakin orang tua Savana juga bukan siapa-siapa. Mereka pasti orang miskin yang kerjaannya cuma menghabiskan oksigen di bumi saja. Di sini, Ayumah menajamkan mata pada Helen. Di sini orang tua Savana. Aku Ayumah Barak, aku ibu kandung Savana. Helen mengernyitkan alis. Apa maksud kamu? Menantu yang kamu hina-hina itu, yang kamu rendahkan di hadapan semua orang itu, memiliki ibu. Aku ibunya. Aku yang melahirkannya. Sejak kecil Savana memang tidak mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu. Lalu apa itu jadi cacat untuk Savana? Apa itu jadi kekurangan Savana sampai kamu sangat merendahkannya? Oh iya, tentu saja itu jadi cacat untuk keluarga besarku, keluarga Gamalan yang terhormat. Aku tidak suka memiliki menantu yang latar belakangnya tidak jelas. Nama keluarga kami jadi tercoreng. Di atas langit masih ada langit. Baru memiliki kekayaan segitu saja, kamu sudah sangat sombong. Selalu latar belakang yang kamu gunakan untuk menghina Savana, karena tidak ada celah lain dalam diri Savana yang bisa kamu hinakan.
Cantik sudah pasti kamu yang mengakui sendiri. Baik, tidak perlu ditanya lagi. Kalau Savana tidak baik, dia tidak akan mau mengurus anak-anak Dario yang bukan anak kandungnya. Penyayang, coba tanya Azam sendiri, betapa penyayangnya Savana. Cerdas sudah pasti. Kalau tidak cerdas, Savana tidak akan diterima menjadi sekretaris perusahaan besar seperti perusahaan Gamalan Group. Helen menelan ludah dengan susah payah. Otaknya berpikir keras mencari cara agar tidak kalah debat dengan Ayuma. Kalau ada orang tidak pantas dalam hubungan Savana dan Dario, itu Dario orangnya. Putra yang begitu kamu bangga-banggakan sampai menghina putriku tidak lebih dari seorang pengecut bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang benar-benar tulus atau seorang penipu. Laki-laki pengecut yang ditinggalkan baru mengemis-ngemis minta maaf, lalu ketika maafnya ditolak merasa paling menderita di dunia ini. Kurang ajar, berani sekali kamu menghina Dario seperti itu. Kenapa tidak berani? Ini pasti pertama kalinya kamu mendengar hinaan untuk putra kamu yang luar biasa itu kan? Selama ini semua orang pasti menyanjung dan membangga-banggakan Dario, soalnya dia manusia paling sempurna di dunia ini. Semua orang menutup mata atas kesalahan Dario hanya karena dia tampan dan kaya. Lalu saat Dario melakukan kesalahan, dunia akan dengan mudah memaafkan dan merasa kasihan. Tapi jika Savana yang salah, dunia tidak berhenti menghujatnya. Dunia ini akan selalu ada di pihak si tampan dan si kaya. Tapi aku tidak akan pernah terpengaruh dan kasihan sedikit pun dengan Dario. Meskipun Dario bersujud di kakiku untuk kembali lagi pada Savana, aku tidak akan menyerahkan putrinya kepada laki-laki pelin-pelan tidak bisa tanggung jawab, egois dan merasa paling berkuasa. Helen ternganga. Mulut Ayumah begitu tajam sampai hati Helen sakit sekali mendengar hinaan demi hinaan Ayumah pada Dario. Kenapa? Kamu sakit hati mendengar putra kamu dihina? Itulah yang aku rasakan saat kamu menghina Savana. Itu belum seberapa dibandingkan kalimat-kalimat pedas kamu pada Savana. 2 tahun kamu memperlakukan Savana seperti menantu sampah. Jadi jangan salahkan aku jika aku memperlakukan Dario lebih dari sampah. Savana tidak akan membalas perbuatan kamu karena rasa hormatnya pada orang yang lebih tua. Tapi jangan lupa, Savana memiliki seorang ibu. Aku ibunya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan putriku. Kurang ajar kamu. Harusnya kamu bangga punya menantu seperti Dario, bukan malah memperlakukannya kayak sampah. Bangga? Apa yang bisa aku banggakan dari laki-laki pelin-pelan dan egois seperti Dario? Karena dia kaya. Savana lebih kaya. Silahkan cari saja informasi tentang keluarga Barak dan tangan kamu akan gemetar begitu tahu siapa keluarga Savana.